Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم surat Ali Imran di berapa nih? 151 ya? Ya. 151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فآثاكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus istiqomah dan juga diberikan oleh Allah masih kesehatan walafiat, sehingga apa yang dilakukan kita di subuh ini mudahan Allah berkahi kita semua. Allah turunkan ampunannya, Allah turunkan rahmatnya, dan kita semua mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai pula kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita ini adalah Sabtu pertama di bulan Muharram. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam 1441
Hijriah. Dan juga alhamdulillah subuh ini berarti merupakan subuh terakhir ya di masjid ini. Tapi bukan berakhir pengajian di masjid ini ya, karena subuh depan itu mungkin tidak di sini lagi. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah catatan sejarah di masjid yang lama. Jadi kalau nanti masjid yang baru tetap kita punya catatan. Saya dulu ngaji di masjid yang lama, punya cerita. Yang nggak punya cerita tuh yang nggak pernah ke masjid ini. Ini nggak cerita, nggak ada ceritanya. Alhamdulillah, mudahan amal ibadah kita selama di masjid ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya kita doakan juga nanti dalam proses pelaksanaannya mudah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh kita semua, insya Allah. Masjid memang akan berubah, suasana akan berubah, bentuknya akan berubah, tapi semua itu fasilitas yang diberikan Allah tidak akan berubah. Masjid itu besar kecil tetap saja Allah akan pahalanya gede sesuai dengan qadar niat semuaan gitu. Jadi insya Allah walaupun nanti masjid sudah berubah, tapi tetap saja kita harus ada niatan yang baik semua. Ya, kita doakan semua pekerja juga mudah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sabtu depan ya. Sabtu depan ya mulainya. Ya kan? Insyaallah. Dan kita akan pindah nanti di mana katanya? Masjid baru ya? Masjid baru sebelah. Masjid baru, suasana yang baru, tentunya ini lebih cakep masjid ini. Di sana tanpa AC. AC juga. AG. Oh betulan. Bukan AG ya. Kalau AG itu angin gelembung. AC. Insyaallah masih tetap kajian kita dilanjut katanya, tapi suasananya di sebelah sana di blok C, insyaallah. C11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billah. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Aku ini belum sempat mutolaah. Mutolaah itu satu kajian meneliti dulu. Cuman karena dari kemarin tuh banyak acara banget sampai habis isya jam 10 baru selesai majelisan tuh. Ini orang Kayu Manis nggak ada yang hadir nih malam. Dari Solong turun, dari Lambung pada turun, dari luar pada turun. Kayu Manis nggak ada. Nah, tidak apa-apa, kan subuhnya kita ketemu. Sampai jam 10 beres jam 10 kirain mau pulang, mau pada bubar. Ternyata adem mereka, malah senang ngobrol akhirnya sampai setengah 12. Itu jamaah nggak mau balik coba. Sampai jam 12. Sampai akhirnya nggak bisa lihat-lihat dulu. Ya udah, seadanya aja nih pemikirannya nih. Apa yang ketemu aja dah. Mudahan benar gitu, mudahan benar. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kita ini tentang masalah perang Uhud ya, masih berkaitan ke situ sebetulnya. Panjang ini ayat tuh perang Uhud. Kan tempo hari sudah ada bahas sedikit bahwa sebetulnya setelah peperangan Uhud itu dimenangkan oleh Muslim karena banyaknya ghanimah yang bergelimpangan banyak, sehingga Muslim yang ditugasi untuk memanah itu turun gunung, sehingga pada akhirnya kesempatan itu dijadikan oleh Khalid bin Walid dengan pasukannya untuk kembali, yang pada akhirnya Muslimin mengalami kekalahan. Nah, setelah itu kan bubar tuh
bubar tuh sebetulnya. Nah di tengah perjalanan tuh orang musyrikin itu sebetulnya mau balik lagi tuh. Ada kepikiran oleh mereka, kita balik lagi, kita bantai aja semua. Habiskan aja semua. Gak usah lagi disisain gitu. Nah ketika mereka itu ada perasaan pengen balik, Allah turunkan kepada mereka itu rasa takut. Maka ini dia yang disebutkan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Sanulqi kami tibakan atau diberikan, dimasukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hatinya orang-orang yang kufur, ar-ru'ba, rasa takut. Nah ini jadi rasa takut inilah yang kemudian hari mereka mengurungkan niat untuk kembali, sehingga selamatlah muslim. Nah itulah hebatnya tuh. Makanya bitakdirillah tuh segala-gala tuh benar. Kalau Allah belum berkehendak apapun itu nggak bisa, tetap. Kalau Allah sudah memulai waktunya harus mati, ya udah mati gitu. Kalau belum ya belum, nggak bisa gitu. Macam-macam orang yang sudah membuat perencanaan makar misalkan, sudah dimatangkan pemikirannya, begini nanti ini masuk, semua sudah matang. Tapi kan ada bitakdirillah mereka lupa, yang pada akhirnya kadang-kadang dari makar itu mereka sendiri yang tertangkap. Kan tidak sedikit macam begitu. Macam dulu kita PKI itu kan, mereka membuat siasat, kuasai ini, tapi mereka lupa bahwa qadarullah itu tidak bisa mereka prediksi. Jenderal yang mereka tangkap ternyata ada yang lolos, gitu kan? Yang mereka tangkap ada yang salah tangkap. Yang ini adalah syarat makarnya Allah. Makanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar mereka. Tapi makarnya Allah lebih baik daripada makarnya mereka. Perencanaan yang diinginkan oleh kita tidak akan bisa mulus tanpa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan lewat hadis itu bahwa Allahu takdir wan nasu takhir. Allah yang menentukan, manusia hanya bisa berencana. Selebihnya lillah saja. Nah, ini juga begitu. Setelah mereka berunding pengen balik, kita hancurkan aja semuaan, nggak usah lagi kita sisain, bantai aja dah, mereka sudah kalah kok, ayo kita balik lagi. Dan ternyata begitu sudah digituin, Allah turunkan kepada hati mereka rasa takut. Nah, inilah salah satu keutamaannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diberi oleh Allah 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Utitu khamsan lam yat'anhunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi, aku ini diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada nabi sebelumku. Pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahri. Aku ini diberi pertolongan oleh Allah rasa takut sampai perjalanan 1 bulan. Jadi kalau orang musyrikin itu mau ada siasat untuk nabi, begitu nabi itu ada perencanaan mau nyerang mereka, sebulan lagi perencanaan itu mau hadir, mereka sudah takut duluan. Itu hebatnya nabi itu. Jadi Nabi Muhammadnya di Madinah, tapi ketakutan orang Mekah itu sudah nyampe tuh. Karena memang diberi oleh Allah, mereka itu diberikan oleh seperti itu. Hebatnya Nabi. Jadi sebulan lagi mau nyampe, ketakutannya mereka. Makanya ketika Futuh Mekah itu mau terjadi kan, lari semuaan. Orang Mekah itu nggak ada yang tersisa satupun di Mekah. Dikiranya Nabi Muhammad dengan pasukan itu kan mau bantai mereka. Padahal tidak. Justru Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk mengadakan perdamaian.
Tapi mereka sudah takut duluan karena memang salah tadinya kan. Orang punya salah tuh kan gitu. Yang sudah takut duluan tuh kadang-kadang pertama orang yang punya salah, yang kedua orang yang punya hutang mau ditagih, yang ketiga kejar-kejar mertua. Itu biasanya ketakutan duluan tuh. Ada yang keempat, dikejar-kejar bini tua. Itu ketakutan duluan tuh. Itu kalau dikejar-kejar bini tua itu jangankan sebulan ini, 2 bulan lagi ketakutan dia. Jadi Nabi Muhammad itu diberi utamaan oleh Allah sehingga sebulan lagi dengar Nabi Muhammad mau datang, sudah mulai itu pikirannya kacau semua. Hebat Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, waju'ilat liyal ardh masjidan wa tahuran. Yang kedua yang diberi oleh Allah keutamaan untuk Nabi Muhammad itu bumi ini dijadikan masjid dan juga tahuran suci. Maksudnya itu buminya ini bisa dipakai untuk ibadah ke Allah dimanapun, di jihad manapun, utara, barat, timur, selatan, atas, bawah, mau di atas langit ke sekalipun atau di bawah bumi sekalipun yang kedalamannya sekian ratus kilo barangkali, boleh. Diberi oleh Allah kewenangan, tidak mesti harus satu tempat, dimanapun kita boleh sujud ke Allah. Itu di perahu boleh sholat, di kapal boleh sholat, dimanapun boleh sholat. Kan itu keuntungan. Kalau umat yang lain tidak, mesti harus di situ. Bahkan tidak boleh pindah-pindah kalau umat lain tuh. Kalau dia beribadah di gereja A, maka udah setiap minggunya di situ aja tuh. Ya boleh pindah ke B. Karena di B itu pajaknya gede. Karena setiap ini pakai pajak mereka. Penghasilannya diambil 10% tiap bulan tuh. Tapi masjid alhamdulillah tidak gratis. Itu gratis saja banyak yang ogah. Apalagi 10% tiap orang. Oh, bayangkan tiap muslimin, setiap orang muslim datang ke masjid, pokoknya tiap bulan 10% dipajak. Kosong masjid tuh. Gratis saja banyak kosong. Digratiskan aja banyak yang ogah. Tapi kalau gereja orang-orang di sana, di luar sana, itu bayar mereka. Dan tidak boleh kemana-mana. Kita pergi kemana-mana pun itu ada masjid, boleh masuk silakan, semua boleh terbuka. Pergi ke Bontang, bawa sholat di masjid Bontang. Pergi Balikpapan sholat, PPU sholat, nanti IKN sholat di situ. Tapi nggak boleh di IKN, hanya orang-orang VIP. Di rakyat biasa nggak boleh. Kenapa mereka itu takut dengan Nabi Muhammad? Bima asyraku, disebabkan mereka itu musyrik billah ke Allah. Disebabkan karena mereka itu musyrik ke Allah, akhirnya mereka takut dengan Nabi Muhammad. Itu dijadikan oleh Allah keutamaan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga dijadikan kepada Nabi Muhammad itu halalnya ghanimah, rampasan perang. Umat yang dulu nggak ada rampasan perang, hanya Nabi Muhammad dengan umatnya. Rampasan perang boleh dibagiin, bahkan dihalalkan oleh Allah lewat rampasan perang. Makanya disebutkan ju'ilat rizki tahta saifi, kata Nabi. Dijadikan rezeki itu di bawah bayang-bayang pedang. Jadi rezekinya Nabi itu ada di bawah bayang-bayangnya pedang. Maksudnya ghanimah. Lalu yang keempatnya, wa ataitu syafa'ah, aku diberikan syafaat, pertolongan. Dikala semua para nabi tidak bisa memberikan pertolongan, Nabi Muhammadlah yang paling dulu diberikan itu. Setelah Nabi Muhammad diberikan syafaat, barulah yang lain bisa memulai syafaat.
Sebelum itu semuaan tidak bisa memberikan syafaat. Itu kehebatan Nabi Muhammad. Lalu yang kelimanya, wa kana nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa ba'atsu ila nasi 'ammatan. Nabi yang dulu diutus kepada kaumnya itu khusus satu kaum saja. Sementara aku diutus untuk manusia seluruhnya. Nabi yang dulu hanya untuk Bani Israel, ya udah Bani Israel aja, enggak keluar dari Bani Israel. Kaum Nuh, ya udah Nabi Nuh. Kaum Lut, ya udah kaum Lut. Kaum Samud, udah kaum Samud aja, enggak ada yang lain lagi. Bani Israel, ya udah Bani Israel, nabinya Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad semuaan kaum-kaum yang bila perlu kala itu masih hidup, semuaan dari kaum Nabi Nuh sampai ke Nabi Israel, semuaan itu adalah nabinya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Isa pun nanti ketika dia turun itu bukan menjalankan syariat yang telah diembannya, yaitu Injil, tapi akan membawa syariatnya Nabi Muhammad, akan melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, bahkan akan nikah. Nabi Isa itulah keutamaan Nabi Muhammad. Jadi mereka itu takut dengan Nabi Muhammad itu, jadi sababnya adalah bima asyraku. Makanya ma ini adalah ma sababiyah. Artinya disebabkan karena itu mereka itu musyrik terhadap Allah, maka itulah yang mereka menjadikan takut. Sejatinya kalau enggak musyrik enggak bakalan takut, tenang saja kan. Tapi karena mereka itu musyrik kepada Allah, akhirnya mereka takut. Menyekutukan Allah ma terhadap perkara lam yunazzil bihi sultana, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewenangan untuk disembah. Tidak diberikan oleh Allah. Apa yang mereka sembah itu sesuatu perkara di luar Allah. Tidak ada izin Allah. Enggak ada hujah, enggak ada dalil untuk dijadikan ibadah. Maksudnya ma itu adalah patung maksudnya. Siapa yang nyuruh mereka ibadah ke patung seperti itu? Bahkan kita tahu patung ini kan bikinan siapa? Kalau dipikir-pikir oleh kita, yang patung itu yang bikin manusia, yang mereka reka manusia, yang membentuknya manusia, lalu ditaruh di tempat manusia, yang nyembah manusia. Kan error tuh. Sesuatu perkara yang dibikin oleh dia lalu disembah-sembah oleh dia, bahkan mengabdikan diri, sampai-sampai dikalungin pakai emas, diminyakin, diciumin gitu kan, layaknya sebagaimana Tuhan. Lalu pada akhirnya mereka pun berpikir, mending kalau itu. Kadang-kadang ada yang tidak masuk log. Seperti misalkan menganggap sapi jadi Tuhan, monyet jadi Tuhan. Itu kan di India tuh. Sapi jadi Tuhan, begitu lagi nyembah ditendang sama sapi. Ya, ketika ditendang sama sapi itu enggak marah. Tuhan lagi sayang denganku. Ternyata cuplak giginya tuh. Keluar BAB, diambil cepat-cepat BAB-nya, dibalurin ke badan, barokah. Barokah. Air kencingnya diambil pakai mandi. Alasannya itu untuk imun, supaya tahan dirinya dari corona dulu. Ramai kan dulu tuh. Sampai dokternya sendiri melarang orang-orang India mengambil itu. Nggak ada efeknya antara air kencingnya sapi dengan corona. Dimandikan itu. Nah, itulah tagut tuh begitu. Makanya definisi agama itu ma yutadajanu bihi syakhsu li sa'adatid darain. Apa yang dipegang oleh seseorang untuk mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu definisi agama. Jadi agama itu dipegang oleh kita
dilakuin semua pelaturannya, kemana-mana kita pakai pegangan aturan itu untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu agama. Jadi agama itu harus bisa menyelamatkan kita. Nah sekarang ini ternyata bisa mencelakakan kita, berarti itu bukan agama. Karena definisi bukan agama itu kan tinggal balik saja. Ma yatadayanu bihi syakhsu li saqawatid darain. Apa yang dipegang oleh seseorang yang dikerjain dalam pelaturan itu untuk mendapatkan kecelakaan dunia dan akhirat. Berarti itu bukan agama. Jadi agama itu yang mana? Yang sesuai dengan konsep Islam. Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Mau tidak mau, agama yang diridhai oleh Allah itu adalah Islam. Berarti kalau bukan itu, bukan agama sebetulnya. Nah ini kan disebutnya agama. Sampai di kita ada beberapa agama kan. Itu hanya penyebutannya saja, tapi hakikatnya sebutnya itu bukan agama. Karena itu togut, ciptaan saja, ciptaan setan, ciptaan manusia. Makanya kalau ciptaan manusia itu pelaturannya pun kadang-kadang disesuaikan diinginkan dengan keinginan nafsu manusia. Kalau tidak sesuai, revisi. Kalau tidak akur, ganti. Kan gitu. Padahal kita ini dibikin oleh Allah. Kalau kita ini tidak, karena kita merasa dibikin oleh Allah, diwujudkan oleh Allah, lalu dihidupkan oleh Allah, dirizkiin oleh Allah, bahkan kembali kepada Allah. Maka konsep yang dipakai oleh kita sesuaikan dengan pelaturan yang diinginkan oleh Allah. Itu cocok. Kalau aturan itu manusianya diberikan aturan oleh sang pemberi aturan itu manusia, cocok. Karena manusia itu dibikin oleh Allah, diberi pelaturannya oleh sang pembikin manusia, cocok. Ibarat logikanya kita punya mobil mereknya merek tertentu, onderdilnya sama, nah cocok. Itu yang jadi masalah itu ketika kita punya mobilnya minibus, onderdil pusok, kan nggak nyambung. Sampai kapanpun nggak bakal bisa masuk itu baut. Jadi sinkron. Aturan-aturan yang dipakaikan oleh kita itu sama dengan yang diinginkan yang memberikan ciptaan kita. Oh itu cocok. Nah sekarang kita dibikin oleh Allah, tapi bikin pelaturan yang dibikin oleh manusianya. Nggak cocok. Bakal jadi bertolak belakang sampai kapanpun. Sekalipun ada yang cocok, tapi ujung-ujungnya tidak akan bisa selera. Makanya berangkat daripada apa yang diinginkan itu, sampai-sampai orang yang punya pemikiran luas sekarang mulai berpikir tuh. Ahli-ahli pemikir mulai banyak yang berpindah. Sehingga tidak sedikit sekarang di Eropa sudah mulai berubah. Karena mereka berpikir. Berubah, gereja mulai runtur. Berapa ribu gereja mulai kosong. Berubah jadi statusnya jadi masjid. Dulu berubah. Dulu masjid, dulu gereja, sekarang jadi masjid. Tapi tidak mereka rubah. Tetap saja bentuknya macam begitu, tapi di dalamnya ganti di masjid. Bolehkah seperti itu? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang jadi masalah itu ikut ibadahnya. Bapak masuk gereja, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Bapak nih muter-muter, misalkan muter-muter tuh, diliatin sama pastor, Pak mau ngapain Pak? Aku mau sholat duhur nih. Itu masjid di mana sini? Oh nggak ada masjid di sini. Kalau mau sini aja Pak, di sini. Disuruh gereja, ya udah masuk aja, amparin sajadah, kiblatnya kemana, udah sholat Allahu Akbar menghadap ke Bunda Maryam, gak masalah, karena ibadah kita bukan ke situ, hanya tempatnya saja. Itu
Karena kalau kita pikir bangunan itu sama semua. Bangunan gereja dengan masjid kan sama, terbuat dari apa? Marmer, batu, semen, pasir, kayu, paku, kan ada semua di situ. Bentuknya tentu jadi beda. Cuman untuk peribadahannya, nah ini peruntukannya yang beda. Begitu sudah selesai, kita peruntukannya untuk ibadah ke Allah, sementara mereka untuk musyrik. Tapi wujudnya itu bangunan kan sah. Makanya begitu kita masuk ke situ, tidak masalah. Asal tujuan kita bukan ibadahnya, bukan ibadah ke selain Allah. Itu. Kadang ada orang ekstrim kan, tidak boleh masuk ke gereja, haram hukumnya. Lah kalau misalkan ada kepolisian mau ada penyuluhan ke situ supaya di situ baik-baik, atau ada maling ke dalam gereja, gimana? Mau nangkepnya? Gak boleh masuk gereja. Ada macam begitu, Pak. Ada dari kepolisian datang ke saya waktu itu. Pak Ustadz, saya mau minta pendapat Pak Ustadz. Gimana ini? Kami ini kan jadi penyuluhan di masyarakat. Kami minta pendapat dengan salah satu tokoh mau penyuluhan di gereja anu. Kami dilarangnya, Pak. Dengan dalih itu tempatnya orang musyrik, gak boleh masuk. Kupur kita katanya. Sementara kami ini ditugaskan oleh pimpinan harus masuk memberikan penyuluhan ke situ. Nah, ini salah kaprah, Bang. Tidak bisa disebutkan kupur macam begitu. Boleh-boleh saja kalau masuk. Jangankan masuk untuk memberikan penyuluhan. Loh, kita ibadah sholat aja di situ boleh kok. Gak masalah. Yang tidak boleh itu menyembah ke Bunda Maryamnya. Yang tidak boleh itu menyembah ke Nabi Isa-nya. Itu baru tidak boleh. Atau menghadap salibnya. Tidak boleh itu. Ya. Begitulah cara peraturan Allah. Jadi malam yunazzil bihi sultana. Ini yang disembah oleh mereka itu tidak diberikan oleh Allah keleluasaan, kewenangan untuk disembah. Makanya nanti di yaumil qiyamah itu sesembahan itu dibakar oleh Allah. Karena kan disebutkan bahwa neraka itu kan waqudun nasi wal hijarah. Dinyalakannya neraka itu dengan manusia dan batu. Sehingga batu-batu ini menangis ke Allah. Ketika ayat itu turun, batu itu nangis. Termasuk batunya jadi ulekannya Sayyidah Fatimah. Nangis di dapur tuh. Begitu Nabi datang ke situ, kok ada yang nangis, kencang lagi nangisnya itu. Dilihatin oleh Nabi, dikira Fatimah. Ternyata batu. Batu ulekan yang selalu dibikin gandum. Kalau bahasa itu lesung bahasa kita tuh ya. Kalau dulu kan digidir itu, diputar. Nah itu batu nangis. Sampai akhirnya ditepuk oleh Nabi, "Hei batu, diam kau." Diamlah batu itu. Ditanya, "Kenapa kau menangis?" Bacalah ayat batu itu. "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis ya Rasul, sementara aku dengar ayat Allah, waqudun nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Itu batu apal tuh ayat. Batu apal. Kita nangis batu tuh. Dengar ayat itu tuh nangis, "Ya Rasul, saya takut masuk neraka ya Rasul." "Oh, itu yang kamu takutkan itu." Kata Rasul, "Enggak, kamu enggak bakalan masuk ke dalam situ. Bahkan kamu akan masuk dengan putriku nanti di dalam surga." Makanya salah satu batu yang masuk ke dalam surga itu batu ulekannya Sayyidah Fatimah. Kalah kita dengan batu, Bang. Batu masuk. Nah, lalu timbullah penafsiran para ulama. Jadi batu yang mana yang dimaksudkan itu? Oh, ternyata kebanyakan para ulama, batu yang dimaksudkan itu adalah batu yang dijadikan sesembahan. Patung-patung gitu maksudnya. Karena patung pun kan sudah jadi batu kan itu. Dibentuk sedemikian rupa, itu kan dasarnya dari batu. Nah, itulah yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu.
Lalu timbul pertanyaan, bukankah yang nyembah itu manusianya? Sedangkan batunya, apa salahnya? Karena batu sendiri kan dibentuk. Atau barangkali didatangkan dari tempat yang jauh, lalu batunya dipahat, lalu dijadikan Tuhan. Apa salahnya batu? Batunya memang tidak salah. Tapi kenapa harus dilemparkan juga? Karena Allah mau memberikan penghinaan terhadap mereka. Jadi bukan tujuan untuk menyiksa batu sebetulnya, tapi Allah mau memberikan pelajaran penghinaan terhadap mereka yang menyembah kepada selain Allah. Jadi ibaratnya dilemparkan oleh Allah batunya. Nih kata Allah, yang dulu sampean sembah. Nih yang dulu sampean agung-agungkan. Nih yang dulu sampean itu menjadikan sesuatunya jadi segala-galanya. Nih kata Allah, nih bisa nggak nolong? Ternyata batunya nggak bisa apa-apa juga. Itu nggak bisa apa-apa semua. Makanya kata Allah, malam yunazzil bihi sultana, tidak diberikan kewenangan dia untuk dijadikan sembahan. Makanya wa ma'wahumun nar, tempat kembalinya mereka itu an-nar, neraka sudah. Wa bi'sa maswaz zalimin, dan seburuk-buruknya tempat kembalinya orang yang zalim, tidak ada lain kecuali neraka. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Kata Allah, wa laqad sadaqakumullah. Lam dikaitkan dengan lapad qad. Lapad qad saja ini sudah kuat pemahaman itu. Ini pakai lam lagi, lam taukid. Ini bermakna litahqiq. Makanya selalu menjadikan pengertiannya sungguh. Wa laqad sadaqa, sungguh kata Allah. Sadaqamullah, sungguh Allah telah memenuhi untuk kalian wa'dahu, janjinya Allah. Allah telah penuhi janjinya. Di mana? Idh tahussunahum, ayat tahussunah ayat taqtulunahum, ketika kalian membunuh mereka biiznihi, dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Ketika di perang Badar. Ketika di perang Badar itu terjadi, kan Allah izinkan mereka membunuh mereka. Sampai pasukan yang sedemikian besar itu kocar-kacir hanya dengan pasukan 313 orang aja. Gagahnya tuh. Kalau 1000 orang saja dibagi dengan 300 berarti 1 lawan berapa tuh? 3 kan? 1 lawan 3 berarti. 1 lawan 3 kan gagah tuh. Hebat berarti kan? 1 lawan 3 tuh. Kita 1 lawan 1 aja kan mundur kita. Ini 1 lawan 3. Kelahian bawa pedang. Nggak tanggung bawa pedang. Jadi bisa kebayang oleh kita jurusnya orang mukmin pada waktu itu. Apalagi Sayyidina Ali itu punya pedangnya itu kan Zulfikar 1, ada yang 1 itu bola ke sini satu. Ketika guru saya waktu itu Kiai Zain Abdul Somad lagi pengajian, tiba-tiba karena memang beliau itu suka ada hal-hal yang di luar logika kadang-kadang, karena wali itu kadang-kadang seperti itu. Lalu tiba-tiba pengajian itu bawa pedang. Pengajian bawa pedang. Orang nih sudah nyangka aja pasti ada sesuatu nih gitu. Beres pengajian di tengah-tengah, beliau itu mau mempraktekkan jurus pedang-pedang sahabat yang ketika terjadi perang. Lalu menjuruslah beliau itu dipraktekkan. Ada di situ ahli silat, suruh nebak. Kalau silat macam begini, siapa yang ngajarin? Ditebak. Kalau jurus seperti ini, siapa yang ngajarin? Tebak. Jadi kalau bahasa gitu kan ada cimande, ada cikalong, atau ada apa lah gitu. Itu bisa ditebak sama tukang. Tapi suatu ketika beliau menjurus pedang,
Itu nggak ada yang bisa nebak. Siapa yang ngajarin ilmu seperti ini? Nggak ada yang bisa nebak. Kata beliau, yang hanya tahu jurus seperti ini hanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dari mana beliau belajar itu? Jauh sekali kan jarak beliau dengan Sayyidina Ali. Tapi dari mana tuh? Itu aulia Allah tuh. Makanya kalau bersair, itu kadang-kadang sairan itu siapa yang ngajarin liriknya itu? Nah, itu disebutnya ilham. Jadi wahyu boleh putus, tapi kalau ilham itu tidak. Dan ilham itu akan hadir kepada hatinya yang bersih. Dan yang bersih hati itu adalah wali-wali Allah. Karena sudah jauh dari igrodnya manusia jadi makhluk. Sudah jauh dari tipu daya makhluk gitu. Sehingga yang jadi itu adalah nur cahaya ilahi. Sehingga yang ilmu-ilmunya itu kadang-kadang dari mana bisanya itu. Hebat itu disebut. Nah, itu mempraktekkan gaya perangnya Sayyidina Ali memainkan pedang. Sampai ahli pedangnya, ahli golok ketika itu nggak bisa nebak siapa yang ngajarin ilmu seperti itu. Ternyata Sayyidina Ali. Pertanyaannya, beliau belajar dari mana? Pasti kan ketemu berarti itu. Ketemu kan berarti dengan Sayyidina Ali itu. Nah, itu hebatnya aulia Allah. Masya Allah. Makanya beruntunglah kalau kita hidup sejaman dengan wali-wali Allah. Beruntung gitu. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah. Sungguh kata Allah, kami sudah memenuhi akan janjiku. Id tahussunahum bi'idznih. Ketika kalian membunuh mereka dengan izin Allah. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian mengalami kekalahan dalam perang Uhud, wa tanaza'tum, kalian berselisih fil amr, dalam segala urusan, yaitu perselisihan antara penetapan satu tempat oleh Nabi di Siam duduk, tapi ternyata mereka malah turun. Itu kan sebelum turun itu mereka itu ada yang berselisih. Ada yang temannya itu, jangan turun. Nabi menyuruh kita itu diam di sini, nggak boleh turun. Lalu sahabat yang lain, nggak, kita turun saja. Itu kawan kita sudah menang, ghanimah banyak, ayo kita turun. Lalu pada akhirnya perseteruan di atas itu terjadi. Sebagian mereka turun, sebagian lagi mereka di atas. Makanya ketika mereka berselisih seperti itu, hatta idza fashiltum, ketika mereka itu berselisih dalam urusan itu, wa tanaza'tum fil amr. Ini masalahnya. Yang lain pengen turun, yang lain harus bertahan. Bahkan wa asaitum, kalian mendurhakai Nabi maksudnya. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kalian melihat apa yang kalian suka. Apa yang kalian suka itu maksudnya ghanimah dengan kemenangan. Karena kemenangan itu sudah didapat, terlihat dari atas itu kemenangan sudah diraih, kafirin sudah lari, ghanimah banyak. Nah, wa asaitum, kalian durhaka dengan Nabi itu. Artinya sahabat itu mendurhakai Nabi lantaran meninggalkan tugas, meninggalkan markas. Disuruh oleh Nabi dari awal, apapun yang terjadi, mau menang ataupun kalah, kalian jangan turun. Panahi mereka dari atas. Ternyata mereka ada berselisih di situ. Sehingga timbullah dari mereka itu, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dari kalian itu ada orang yang bermaksud pengen dunianya saja, dan juga dari kalian itu mayyuridul akhirah, ada yang pengen urusan akhiratnya. Jadi dua nih, terbelah nih sahabat Nabi. Sehingga mayyuridul dunya itu orang yang menginginkan dunia, mereka meninggalkan markas, dari atas turun ke bawah karena pengen ghanimah. Sementara yang di atas yang menginginkan akhirat, mereka tetap di atas sampai akhirnya mereka terbunuh. Sebagaimana Abdullah bin Jubair dengan sahabat yang lain, kan mereka tetap di atas, nggak mau turun karena perintahan Nabi ini. Tapi ketika itu musyrikin balik, yang diserang itu yang di atas. Otomatis mereka kekurangan personil kan.
karena tinggal sedikit, sebagiannya sudah turun ke bawah. Nah, itu adalah minkum mayyuridul akhirah, mereka memilih akhirat saja. Summa sarafakum, kemudian Allah palingkan kalian, anhum dari mereka, liyabtaliyakum, agar menjadikan ujian untuk kalian. Sarafakum yang dimaksudkan itu kufar nih. Allah palingkan mereka dengan kekalahan itu, anhum dari kufar, liyabtaliyakum, agar menjadikan pelajaran. Diuji oleh Allah supaya itu didohirkan oleh Allah masalah seperti itu. Jadi intinya dalam perang Uhud itu dua hal sebetulnya yang diinginkan oleh Allah tuh. Satu, Allah tuh pengen melihat siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Itu aja. Dalam perang Uhud itu tujuannya itu. Yang betul-betul ikhlas dia ngikutin arahan Nabi, yang tidak ikhlas tidak mengikuti arahan Nabi. Dan itu terbukti. Yang tidak ikhlas kan turun tuh, hanya menginginkan ghanimah. Bahkan selainnya Abdullah bin Salul dengan pasukannya yang lain 300 orang pan balik tuh. Di perang Uhud tuh balik mereka tuh. Itu betul-betul tidak ikhlasnya itu. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Tapi walaupun seperti itu, mereka itu durhaka dengan Nabi, Allah maafkan mereka. Allah maafin mereka. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah lah yang mempunyai karunia terhadap orang yang mukmin. Kalau Allah tidak memaafkan mereka, sudah jadi durhaka betulan terus-terusan mereka. Tapi walaupun seperti itu, Allah maafkan mereka. Kejadian seperti itu memang harus jadi pelajaran, tapi sekali lagi Allah berikan pemaafan untuk mereka. Tidak dijadikan durhaka memang mereka. Memang kalimatnya mereka itu asa itu mendurhakai Nabi itu, karena mereka tidak patuh dengan Nabi. Tapi pada akhirnya mereka pun dimaafkan oleh Allah. Nah, ini pelajaran penting ya. Jadi kalau kita mengadakan strategi peperangan, yang namanya komandan itu harus diikuti gitu. Karena komandan ini kan berdasarkan pengetahuan dan ilmunya yang dia miliki. Jadi kalau kita ini jadi prajurit, ya udah ikuti arahan komandan gitu. Kata komandan ke sini, kata komandan diam. Jangan nyeleneh sendiri. Kalau nyeleneh sendiri ini tanggung jawab gitu. Nah, ini sama dengan ini. Itu. Terus yang keduanya, belajar disiplin gitu. Sesuaikan dengan kedisiplinan yang ada. Karena peperangan itu bukan dari segi banyaknya pasukan sebetulnya. Peperangan itu adalah tipu daya. Jadi perang itu tipu daya. Karena di endak-endak juga perang itu adalah tipuan. Sehingga tidak sedikit orang yang menang, pasukannya sedikit, itu gara-gara tipuannya. Gitu. Jadi sebisa mungkin dalam perang itu harus bisa nipu. Apalagi yang tadinya tukang tipu, yang harus bisa pintar. Jadi kalau mau dihalalkan penipuan, ya di situ. Penipuan. Karena perang itu adalah tipu daya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Nanti aja di masjid baru.